Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pemrograman dasar. Jadi untuk materi pertama itu kita akan membahas tentang algoritma pemrograman. Untuk bisa memahami, alangkah baiknya untuk memperhatikan video ini sampai akhir. Oke, langsung saja. Ini karena materi pemrograman dasar ini terkait dengan yang namanya program. Pasti yang namanya komputer itu butuh yang namanya program, baik itu aplikasi maupun software. Nah, di sini ada penjelasan mengenai tentang program itu tersendiri. Jadi, di sini dijelaskan bahwa program komputer atau bisa disebut juga sebagai software atau hanya sekedar program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan serangkaian tugas untuk komputer. Jadi komputer itu pada dasarnya kan membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Yang namanya komputer kan benda mati, jadi dia butuh yang namanya program komputer. Di sini komputer itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang tadi Bapak jelaskan, yang tadi Bapak bilang bahwa komputer adalah benda mati. Jadi segala sesuatu yang tampil di layar komputer itu semuanya itu adalah hasil dari pemrogram atau diprogram oleh yang namanya program komputer. Kemudian di sini komputer hanyalah berupa alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dan serangkaian tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi sebenarnya dulu pertama kali diciptakan komputer, itu fungsi komputer itu hanya untuk melakukan perhitungan. Jadi permasalahan manusia zaman dulu itu untuk mempermudah atau melakukan perhitungan secara efisiensi gitu. Makanya diciptakan yang namanya komputer. Di sini pembuat program disebut sebagai programmer. Jadi ada banyak yang bekerja di dalam bidang ilmu teknologi, itu salah satunya programmer. Ada banyak misalkan ada juga sistem analis, administrator jaringan, IT support, dan masih banyak yang lainnya. Nah, maka orang yang ahli di bidang program itu disebut dengan yang namanya programmer. Di sini, jika diibaratkan, program seperti jadwal kegiatan selama hari ini. Jadi, kalau diibaratkan ini program seperti ini misalnya. Hari ini saya harus mandi, makan, ke sekolah, kemudian rapat, rapat ini, rapat itu, kemudian makan, tidur, belajar, dan seterusnya. Nah, di sini kegiatan seperti ini itu bisa disebut sebagai namanya instruksi. Jadi instruksi ini apa yang harus kita lakukan gitu saat itu. Nah, dan daftar instruksi yang ditulis ini menjadi satu kesatuan yang utuh, maka disebut dengan sebagai program. Kemudian, secara umum, program memberikan kemampuan terhadap komputer untuk melakukan fungsi khusus. Yang tadi dijelaskan bahwa fungsi komputer adalah untuk melakukan perhitungan, tapi sekarang tugas pokok komputer itu banyak sekali, dia bisa melakukan apapun. Sedangkan eh, jangankan gitu, hanya untuk melakukan perhitungan, tapi untuk mengganti eh, sebuah pekerjaan manusia pun komputer bisa gitu atau sanggup. Semakin canggihnya dengan teknologi yang semakin berkembang sekarang. Kemudian komputer akan mengeksekusi atau menjalankan instruksi yang ada di dalam program itu ke dalam sentral prosesor. Nah, prosesor ini adalah otaknya di dalam sebuah komputer.
Nanti kalau untuk pembahasan prosesor itu ada di mata pelajaran jaringan dasar. Nanti itu akan dibahas tuntas mengenai beberapa perangkat yang ada di dalam komputer. Jadi di sini komputer akan mengeksekusi atau menjalankan instruksi yang ada di dalam program ke dalam sentral prosesor. Jadi ibaratnya kita menginstruksikan di dalam program. Program itu kan sebuah instruksi. Nah, instruksi yang kita buat itu nantinya akan dibaca oleh yang namanya prosesor dan akan disimpan sama prosesor. Kemudian prosesor ini yang akan menjalankan apa yang diinstruksikan. Karena sama halnya komputer juga sifatnya kayak manusia, mempunyai yang namanya otak. Oh, manusia aja kalau tidak punya otak mungkin dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sama halnya dengan komputer. Kemudian, program ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman sebagai alat untuk mengungkapkan ide sang programmer atau sang pembuat agar dapat dijalankan oleh komputer. Nah, ini. Jadi setelah ditulis dalam bahasa pemrograman, tidak serta-merta juga yang ditulis oleh si programmer ini dapat dilaksanakan oleh komputer. Jadi tidak semuanya gitu. Makanya di sini komputer hanya mengerti bilangan biner dan instruksi-instruksi menggunakan bahasa mesin. Jadi bahasa komputer itu tidak seperti bahasa manusia, tapi ada bahasa mesin. Biasanya bahasa mesin itu bilangan biner antara 0 dan 1. Itu juga pasti nanti kita akan belajar mengenai bahasa atau bilangan biner. Kemudian di sini untuk membuat komputer mengerti maksud dan tujuan kita itu maksudnya seorang programmer tadi, maka diperlukan sebuah compiler. Compiler ini yang dapat menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Jadi compiler itu berupa aplikasi penerjemah bahasa. Ibaratnya kalau kita pengen berbicara terhadap misalkan ada orang asing nih, anggaplah orang tersebut dia berasal dari Cina. Kita nggak bisa menggunakan bahasa Cina gitu, tapi kita pengen nyuruh orang Cina itu untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita tidak bisa menggunakan bahasanya, makanya kita butuh yang namanya seseorang yang bisa menerjemahkan dari bahasa kita ke bahasa Cina agar bisa dimengerti oleh orang Cina tersebut. Itu ibaratnya compiler, penerjemah. Nah, di sini kemudian namun ada juga komputer program yang tidak berupa kode bahasa mesin atau bahasa biner tadi, namun berupa kode-kode khusus dan terkadang juga berupa kode-kode bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak, ada bahasa mesin, ada bahasa berupa bahasa kita sehari-hari. Contoh yang bisa digunakan itu adalah bahasa Inggris biasanya. Jadi ada banyak bahasa pemrograman kayak misalkan ada PHP, JavaScript, kemudian Pascal dan masih banyak yang lain. Nah, program model ini biasanya memerlukan bantuan interpreter. Interpreter ini untuk menerjemahkan bahasa tersebut ke bahasa mesin sehingga dimengerti oleh perangkat keras. Pokoknya apapun bahasa yang digunakan untuk membuat program, itu kita memerlukan yang namanya yang tadi berupa compiler dan ini untuk interpreter. Jadi ibaratnya penerjemahnya kita perlu gitu. Karena kan tidak mungkin komputer bisa memahami segala instruksi yang kita berikan dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari gitu. Makanya komputer juga mempunyai bahasanya tersendiri agar bisa dimengerti. Nah, kemudian ini program komputer dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Ini program komputer itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya sistem software dan yang kedua ada aplikasi software. Nah, banyak yang bertanya, sistem software itu apa sih? Di sini Bapak akan jelaskan bahwa sistem software itu adalah jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware atau perangkat keras yang ada di komputer atau bahkan bisa juga berkomunikasi dengan aplikasi software. Nah, ini
sistem software ini dia itu bertindak sebagai interface atau eh, antarmuka gitu, antara hardware dan program yang ada di komputer. Kemudian kalau aplikasi software itu adalah jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam operasi sistem. Jadi beberapa dari tugas ini termasuk menaungi dokumen, terus melakukan perhitungan, mengedit gambar, mengedit video, dan sebagainya gitu. Jadi ibaratnya kalau sistem itu, kalau misalkan kalian punya gadget ya mungkin sistemnya ada Android, ada iOS, kan kayak gitu. Kemudian di dalam gadget kalian juga ada yang namanya beberapa aplikasi. Aplikasi yang sering kalian gunakan itu banyak mungkin. Nah, itu perbedaannya antara sistem dan aplikasi. Berikutnya ada program komputer. Ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang namanya program itu ada 3. Yang pertama adalah input. Jadi bagian ini merupakan proses untuk memasukkan data ke komputer melalui device yang ada, misalnya keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. Itu adalah alat masukan. Ya. Keyboard kan masukan, mouse, scanner, kemudian apalagi masih banyak, misalkan kayak apa ya, kayak audio itu juga termasuk ke dalam input device. Nah, kemudian ada program ini melakukan proses membaca data yang akan diolah dari device tersebut. Jadi kalau misalkan di sini input itu, kalian kan pasti di komputer ada yang namanya keyboard. Kalian menekan keyboard, misalkan menekan huruf A. Nah, nanti si huruf A ini, kalian kan udah memasukkan, berarti input A, kemudian sama program ini dilakukan yang namanya proses membaca data yang tadi kalian sudah input. Nanti akan menghasilkan yang namanya output yang di poin C ini. Nah, output ini merupakan proses untuk menampilkan data yang telah diolah. Kayak misalkan nanti kalian menekan tombol A di keyboard, kemudian diproses sama komputer, maka sama komputer akan diolah dan akan ditampilkan di dalam monitornya. Makanya kan kalian mengapa ada proses ketika mengirim pesan itu, ada proses mengetik, ada proses mengirim, kemudian nanti outputnya adalah akan menampilkan apa yang kalian kirimkan di pesannya. Tuh. Kemudian ada proses pengolahan data di sini, yaitu proses di mana data yang diinputkan tadi itu menggunakan metode-metode untuk diolah nantinya. Proses ini biasanya menghasilkan data output. Itu bisa berupa apa aja ya, bisa berupa file dokumen, ataupun outputnya itu berupa audio, itu bisa. Kemudian yang terakhir ini penyimpanan data. Nah, bagian ini merupakan proses untuk menyimpan data dalam memori atau di flash. Misalkan kalau di komputer itu ada disket, hard disk, CD-ROM, dan lain-lain. Nah, di sini ada definisi algoritma, di mana yang namanya algoritma itu adalah yang pertama urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian ada juga di sini dikatakan bahwa algoritma itu adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecah masalah. Jadi kalau dikatakan apa sih itu algoritma? Di algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kita lihat sejarah algoritma dulu. Ini adalah struktur algoritmanya. Nah, sini sejarah algoritma itu berasal dari nama penulis, yaitu penulisnya itu berasal dari Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Nah, kemudian oleh orang Barat, al-Khawarizmi ini dibaca menjadi algoritma. Nah, kemudian algoritma ini mempunyai arti itu proses menghitung dengan angka Arab yang tadi Bapak jelaskan. Ternyata awal mula komputer diciptakan itu adalah tugas pokoknya adalah
untuk mempermudah untuk memberikan solusi dalam suatu proses perhitungan. Biasanya masalah yang paling dikeluh kesahkan oleh manusia itu adalah proses perhitungan. Kalau perhitungannya jumlahnya sedikit, mungkin masih bisa diselesaikan dengan secara manual. Tapi kalau perhitungannya yang cukup rumit dan cukup banyak, mungkin itu kita memerlukan yang namanya perangkat komputer. Kemudian yang kedua ini adalah Al-Hausmi ini menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar. Jadi pemugaran dari pengurangan. Kita bisa lihat di sini ada contoh algoritma. Sini ada membuat telur mata sapi. Nah, di sini adalah judulnya, kemudian algoritmanya ini resepnya. Pasti resepnya otomatis adalah tadi telurnya. Kemudian di sini untuk langkah menyelesaikan permasalahan membuat telur mata sapi ini adalah dijabarkan. Yang pertama masukkan minyak ke dalam wajan, kemudian panaskan, kemudian berikutnya adalah masukkan telur ke dalam wajan dan tunggu sampai matang. Makanya kenapa disebut dengan algoritma itu urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Jadi makanya tidak penting maksudnya tidak mungkin gitu kalau misalkan kita membuat telur mata sapi misalkan dengan urutan langkahnya yang salah. Misalkan yang pertama masukkan telur dulu ke dalam wajan, kemudian baru masukkan minyak ke dalam wajan dan dipanaskan. Nah, itu mungkin prosesnya salah. Jadi makanya kenapa algoritma itu disebut dengan urutan langkah-langkah secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan satu buah masalah. Jadi harus sistematis dan harus logis juga. Ini ada merakit komputer dan kegiatan sehari-hari sebagai contoh. Nah, di sini ada kasus. Kalian perhatikan. Di sini ada dua buah ember. Di sini ada dua buah ember. Jadi ember A, anggaplah ini ember A. Ini ember A. Ini berisi air berwarna merah. Misalkan ini berisi berwarna merah. Kemudian yang satunya ember B ini berisi air berwarna biru. Nah, bagaimana algoritma untuk menukarkan air berwarna merah? Yang berwarna merah ini dari ember A ke ember B dan air berwarna biru dari ember B ini ke ember A. Nah, caranya itu seperti apa? Jadi kalian perhatikan baca-baca baik-baik di sini, di mana ember A berisi air berwarna merah dan ember B berisi berwarna biru. Nah, bagaimana di sini dikatakan untuk menukarkan air berwarna merah ke ember warna biru yang B. Sedangkan air yang warna biru di ember B itu dituangkan ke ember A gitu. Gimana caranya? Coba kalian simak pertanyaan ini, Bapak kasih waktu 1 menit untuk bisa menjawabnya. Baik, gimana? Apakah sudah menemukan jawabannya seperti apa? Kalau misalkan kalian berpikir bahwa kalian memerlukan yang namanya satu ember tambahan, berarti apa yang kalian pikirkan untuk memecahkan masalah ini itu benar sekali. Kita lihat
Untuk kasus yang ini, yaitu langkah pertama itu kita harus menambahkan satu ember baru atau ember C. Kita lihat di sini. Di sini kemudian untuk langkah-langkahnya itu tuangkan air berwarna merah dari ember A ke ember C. Misalkan ini ember B. Ini yang ember A yang berwarna merah. Caranya itu yang pertama itu kita memerlukan satu buah ember baru, kemudian tuangkan air yang berwarna merah ini ke ember C ini. Nah, kemudian kan ember A kan sudah kosong. Maka langkah berikutnya adalah menuangkan ember yang berwarna biru ini ke ember yang A. Nah, setelah ember B kosong, maka ember yang berwarna biru, yang berwarna merah ada di ember yang C ini, kemudian langsung dituangkan ke ember yang B. Makanya di sini nanti akan tertukar antara A ini ember dengan air yang berwarna biru, dan sedangkan yang B ini berisi dengan air yang berwarna merah. Tuh. Nah, kemudian di sini juga ada kasus 2, bagaimana membuat algoritma untuk menghitung luas segitiga. Untuk kasus ini, itu yang pertama harus kita perhatikan adalah menghitung alasnya. Alas segitiganya berapa? Alasnya berapa? Kemudian yang kedua, kita hitung tingginya berapa, tinggi segitiganya. Kemudian setelah itu dikalikan antara alas dikali dengan tinggi, kemudian dikali dengan setengah atau 0,5. Nanti akan ketemu berapa hasil luas segitiganya. Nah, sekarang di sini Bapak kasih tugas, di sini ada tugas. Kalian perhatikan gambar berikut ini, bagaimana algoritma untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini dijelaskan bahwa ada seorang petani membawa serigala dan kambing. Kemudian ada juga membawa sayuran. Jadi si petani ini ada serigala, ada kambing, dan ada sayuran. Nah, si petani ini ingin menyeberang ke tepian. Nah, di sini ada satu sampan. Jadi satu sampan ini hanya bisa mengangkut satu petani dan satu bawaannya, baik itu serigala, kambing, ataupun sayurannya. Tapi akan tetapi nih, jika serigala hanya bersama kambing, serigalanya ditinggalin hanya sama kambing, ini serigala akan memakan kambing tersebut. Tapi jika kambing ini ditinggalkan bersama sayuran, maka kambing akan memakan sayuran. Nah, bagaimana caranya supaya ketiga yang dimiliki sama petani ini, serigala, kambing, sama sayuran ini bisa sampai ke tepian. Coba kalian selesaikan tugas analogi ini, kemudian nanti tugasnya dikirimkan ke Bapak. Bisa dicatat, kemudian langsung di-upload di Google Classroom. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur algoritma. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.